Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa Fahmi, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0711521064. Video ini membahas tentang harmonisasi hukum telematika dan perkembangannya sebagai kewajiban tugas akhir semester dalam mata kuliah hukum telematika. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Tentu saya mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Hukum telematika sebagai kajian ilmiah atau cyber law baru belakangan ini muncul sebagai sistem hukum baru. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi, dunia menjadi tanpa batas dan masyarakat berubah dengan cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan peradaban umat manusia, yang sebagai contohnya adalah untuk penerapan teknologi meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk adalah penggunaan perdagangan elektronik atau e-commerce untuk meningkatkan sales. Tetapi juga merupakan sarana efektif untuk melanggar hukum, seperti penipuan jual beli online. Terkadang apa yang dibeli tidak sesuai atau bahkan bukan barang yang sesuai dengan yang diposting di toko online-nya. Pengertian hukum telematika adalah undang-undang yang mengembangkan konvergensi telematika dan telekomunikasi dalam bentuk sistem elektronik ataupun komputer, baik yang terkoneksi internet maupun yang tidak terkoneksi internet. Cyber law digunakan secara internasional sebagai istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu pula dengan UU Telematika yang merupakan penggabungan antara UU Telekomunikasi, UU Media, dan UU IT. Salah satu buah konvergensi di bidang telematika adalah aktivitas kita di dunia maya, yang secara luas mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Isu yang muncul adalah penggunaan dan tidak ada sindiran untuk mengangkat persoalan hukum. Ini tentu saja tidak mungkin, karena kenyataannya aktivitas dunia maya tidak semudah itu. Baik pelaku internet maupun orang-orang yang tidak dapat dihubungi mengalami kerugian seperti pencurian dana kartu kredit, karena aktivitas dunia maya tidak lagi dibatasi oleh wilayah nasional dan akses mudah diperoleh dari mana saja di dunia. Padahal, walaupun kita merasakan semua kenyamanan dan manfaat dari hasil konvergensi, tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan yang berbeda memiliki masalah hukum yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi digunakan sebagai alat kejahatan, atau sebaliknya, bahwa penggunaan teknologi informasi menjadi sasaran kejahatan. Perkembangan hukum telematika di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki serangkaian peraturan di bidang teknologi informasi yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE. Diundangkan pada 21 April 2008 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terhadap UU ITE, perkembangan teknologi yang semakin maju tentunya membawa berbagai dampak yang harus diwaspadai dan dipertimbangkan. Namun, lahirnya UU ITE dinilai tidak mampu menjawab berbagai persoalan terkait isu ITE. Berbagai bentuk evolusi teknologi memunculkan implementasi dan layanan baru yang harus diidentifikasi untuk mengantisipasi pemecahan berbagai masalah teknis yang muncul. Teknologi telekomunikasi, media, dan informasi yang sebelumnya dipelajari secara terpisah dalam perkembangannya kini semakin terintegrasi. Pada awalnya, aspek hukum dari bidang tersebut dikaji secara terpisah. Dalam perkembangannya menuju pada berbagai upaya untuk mengkajinya dalam satu bidang yang komprehensif dalam satu sistem hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konvergensi yang terjadi pada hukum telematika telah melahirkan suatu paradigma hukum yang baru, yang memberikan konsepsi, dampak, serta pengaturan kebijakan yang baru pula. Dalam pendekatan hukum saat ini berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan bentuk perlindungan masyarakat. Dan setidaknya UU ITE mengatur dua hal yang sangat penting, yaitu pertama, transaksi elektronik dalam kerangka hukum kontrak dan alat bukti, sehingga dapat dijamin kepastian hukum transaksi elektronik dan persetujuan dukungan elektronik. Kedua, klasifikasi perbuatan yang tergolong pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan IT dan sanksi pidana seperti cyber squatting, carding, hacking, dan cracking. Tantangan hukum. Meskipun UU ITE mengatur tentang jenis-jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi sebagai kejahatan, penambahan alat bukti baru, dan terhadap keberadaan barang bukti elektronik, namun upaya pemberantasan kejahatan dunia maya di Indonesia masih menghadapi tantangan hukum, yaitu sebagai berikut.
Satu, masalah penentuan tempat terjadinya kejahatan atau locus delicti dan waktu terjadinya kejahatan atau tempus delicti. Dalam kejahatan dunia maya, penyelidik berjuang untuk menentukan dengan tepat tempat atau lokasi di mana kejahatan terjadi. Pelaku dapat menghapus atau mengubah jejak digital perangkat yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan dunia maya, atau mengatur lokasi mereka agar berbeda dari lokasi yang sebenarnya. Hal yang sama berlaku untuk menentukan waktu kejadian. Penjahat biasanya memiliki kemampuan untuk mengubah atau menyabotase tanggal dan waktu kejahatan, sehingga penyelidik kesulitan menemukan waktu yang tepat dari suatu kejahatan. Yang kedua, masalah bukti adalah masalah lain bagi aparat penegak hukum. Bukti yang dicari berkaitan dengan segala sesuatu yang digunakan dalam persiapan, pelaksanaan, dan konsekuensi kejahatan dunia maya dan sangatlah sulit untuk dilacak. Karena internet, di balik meningkatnya kecanggihan sistem jaringan juga memberikan celah bagi mereka yang ahli dalam menghilangkan atau memasukkan identitas di dunia maya. Teknologi informasi di sisi lain dapat dibajak atau dikloning secara ilegal, memungkinkan siapapun yang memiliki keahlian di bidang ini untuk memanipulasi atau mengubah data, seperti mengubah data palsu menjadi data. Ini adalah teknologi dengan sistem terbuka. Yang ketiga, tindak pidana cyber ini mempunyai ciri dilakukan satu orang pada ruang tertutup. Sebagai akibatnya, buat beberapa bentuk tindak pidana cyber, biasanya penyidik sulit untuk menerima saksi yang menyaksikan eksklusif pelaku ketika sedang melakukan tindak pidana cyber. Sebagai akibatnya, saksi yang dimiliki terbatas. Dalam hal tindak pidana cyber terkait menggunakan perbankan, mampu saja pihak perbankan cenderung menutupi sudah terjadinya agresi tindak pidana cyber terhadap mereka. Lantaran, hal ini sebagai aib yang bisa menghilangkan kepercayaan rakyat secara generik dan nasabah penyimpan dana pada bank tersebut. Kesimpulan, pengesahan UU ITE belum menyelesaikan semua masalah yang muncul di bidang telematika, dan masih banyak masalah yang diharapkan. Secara khusus, berbagai bentuk telematika, berbagai masalah teknis yang pasti akan berkembang sebagai akibat dari konvergensi yang pasti akan mengarah pada layanan virtual baru. Perkembangan hukum sektoral merupakan bagian yang sangat perlu mendapat perhatian kita. Bahkan, tidak dapat dihindari bahwa undang-undang khusus sektor akan menjadi kenyataan. Konsistensi model sektoral sering terlihat ketika melihat beberapa produk hukum yang ada. Sifat sektoral karena regulasi teknis dan spesifik. Sesuatu yang lintas industri seringkali berjalan tanpa mempertimbangkan kepentingan industri lain. Untuk mengantisipasi dan menghindari pertentangan yang sifatnya tarik-menarik antar sektor, sinkronisasi dan harmonisasi dalam tahapan pralegislasi, mulai dari kajian dan penyusunan naskah akademik untuk menunjang dasar pengajuan legislasi menjadi suatu yang penting untuk dilakukan. Terima kasih, saya yakin apa yang saya sampaikan jauh dari kata sempurna. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.